Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu atamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Qawaidul Muslah dalam pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaidah pertama. Kaidah dalam masalah asma Allah. Kaidah pertama, seluruh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah husna. Artinya maha indah. Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Quran Surat Al-A'raf ayat 1. Mengapa nama-nama ini mengandung sifat-sifat sempurna? Sama sekali tidak terkandung di dalamnya suatu kebenaran apapun, baik secara eksplisit maupun implisit. Baik, di sini beliau rahimahullah menyebutkan kaidah-kaidah dalam pembahasan nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Kembali jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita bawa pulang yaitu apa perbedaan antara nama dan sifat. Apa perbedaan antara nama dan sifat? Bahwasanya sifat adalah makna dari nama. Bahwasanya sifat adalah makna dari nama. Bahwasanya sifat adalah makna dari nama, dan nama adalah yang menunjukkan kepada sifat dan juga zat. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, beliau sebutkan kaidah yang pertama, bahwasanya semua nama Allah itu adalah husna. Beliau sebutkan nama-nama Allah semuanya adalah baik, husna. Husna tersebut adalah bentuk jama'. Husna itu adalah bentuk jama'. Dan kalau kita mempelajari bahasa Arab akan terlihat hal itu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa ukurannya nama tersebut dikatakan husna atau sempurna? Apa ukurannya nama tersebut dikatakan sempurna? Harus ada ukurannya, harus ada timbangannya. Maka nama tersebut dikatakan husna apabila kata-katanya ataupun kalimatnya, apabila kalimatnya menunjukkan kepada zat Allah, apabila kalimatnya menunjukkan kepada zat Allah yang memiliki kandungan penetapan sempurna atau yang memiliki kandungan penetapan kesempurnaan secara mutlak dan mensucikan Allah dari semua aib, dan mensucikan Allah dari semua aib. Jadi kapan disebut nama Allah itu sempurna? Kapan lafaz itu mengandung nama yang sempurna? Apabila pertama, syarat pertama adalah lafaznya harus syar'i. Lafaznya harus syar'i. Yang kedua adalah harus mengandung kesempurnaan mutlak. Harus mengandung kesempurnaan mutlak. Yang ketiga adalah membersihkan dari segala aib. Jadi tiga hal ini harus ada, barulah nama tersebut dikatakan husna. Barulah dikatakan husna, asma'ullah al-husna. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ketahuilah bahwasanya nama-nama yang husna, kalau saya sebut husna sudah paham ya? Karena kita ke depan akan sering menggunakan kata ini. Al-asma'ul husna itu memiliki rukun. Al-asma'ul husna itu memiliki rukun. Yang pertama adalah, atau rukunnya adalah
yaitu beriman dengan nama Allah tanpa diselewengkan, tanpa ditiadakan, tanpa diselewengkan, tanpa ditiadakan, tanpa ditanya bagaimanakah, tanpa ditanya bagaimana atau tanpa dibagaimanakan, bisa juga, dan tanpa diserupai. Jadi pertama adalah rukun Asmaul Husna adalah kita beriman dengan nama Allah tanpa diselewengkan, tanpa ditiadakan, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupai, dipermisalkan. Yang kedua, yaitu beriman dengan sifat yang terkandung pada nama. Beriman dengan sifat yang terkandung pada nama. Jadi seorang tersebut dikatakan dia beriman kepada Asmaul Husna kalau dia menyempurnakan atau mempersembahkan dua rukun ini. Rukun pertama adalah dia beriman dengan nama tanpa dia selewengkan, tanpa dia tiadakan, tanpa dia bagaimanakah, tanpa dia serupakan dengan makhluk. Yang kedua, dia harus percaya, harus beriman bahwasanya nama itu punya sifat. Nama itu mengandung sifat. Contohnya adalah Ar-Razzaq, itu nama Allah. Sifatnya adalah Allah memberikan rezeki. Bisa di sini Al-Afu, pemaaf. Sifatnya Allah memberi maaf. Bisa jadi hilang intonasi ini. Ya, karena mendikte. Kalau saya cepat takut gak kecatat. Nah, yang rukun tadi ditambah satu coba. Rukun tambah satu. Yaitu beriman dengan efek dari nama itu. Beriman dengan efek dari nama itu. Ini berlangsung pada seorang hamba. Contohnya Allah punya nama Al-Ghafur. Efeknya adalah Allah mengampuni hamba yang berdosa. Allah Ar-Rahim. Efeknya Allah menyayangi hambanya yang perlu disayangi. Nah, adapun macam-macam nama, pertama adalah, atau nama-nama itu ada 3. Yang pertama adalah nama yang hanya Allah yang pantas menerima. Bahasa Allah sendiri saja. Oke? Contohnya adalah Allah. Contohnya adalah Allah. Maka ini tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Contoh lagi, Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Ini hanya pantas untuk Allah. Kemarin ada nama lain yang hanya pantas untuk Allah. Apa? Di muqaddimah. Ar-Rahman. Itu tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Kemudian jenis nama yang kedua adalah nama yang dinamakan dengannya Allah dan selain Allah. Allah dan selain Allah. Bisa tidak? Artinya ada dua pihak yang diberikan nama dengan nama ini, yaitu Khaliq dan juga makhluk. Allah dan juga selain Allah. Yang pertama hanya untuk siapa? Allah. Yang kedua ini untuk Allah dan selain Allah. Tetapi ada catatan. Kalau dimutlakkan maka dimaksudnya adalah Allah. Kalau dimutlakkan yang dimaksud adalah Allah. Apa yang kedua? Allah dan selain Allah bisa menggunakan nama ini. Tetapi kalau dimutlakkan hanya Allah. Paham ya mutlakkan? Contohnya adalah Al-Malik, sang raja. Kalau disebutkan sang raja bagi seorang muslim, siapa itu? Allah. Bisa di sini Al-Aziz, Al-Hakim. Kalau disebutkan itu adalah Allah. Contoh tadi Al-Malik. Kalau kita sebut Al-Malik, maka seorang mukmin harus maksudnya adalah raja, Allah. Makna Malik adalah raja. Tapi kalau disebutkan dengan muqayyad, tidak mutlak, artinya ada kata setelahnya. Misalnya Al-Malik Salman. Bisa? Kemudian yang ketiga, nama yang dinamakan dengannya
selain Allah, nama yang dinamakan dengannya selain Allah, berarti Allah dapat nama tidak ini? Tidak. Selain Allah diberikan nama ini. Ketika dimutlakkan, tidak bertuju kepada Allah. Paham tidak ini? Tadi kalau kita sebut Al-Malik, langsung Allah. Al-Aziz, langsung Allah. Tapi nama yang ketiga ini, kalau disebutkan tidak boleh terbesit langsung Allah. Apa itu contohnya? Al-Mutakallim. Apa Al-Mutakallim? Al-Mutakallim siapa? Al-Mutakallim itu artinya yang berbicara. Allah berbicara tidak? Berbicara. Tetapi manusia berbicara tidak? Hah? Berbicara tidak manusia? Saya lagi ngomong loh, ini saya manusia loh. Nah. Tetapi kalau disebutkan berbicara, biasanya terbesitnya siapa? Manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin menyebut Allah dengan Al-Mutakallim, Allah berbicara, itu hanya dalam bentuk informasi, bukan pemberian nama. Jadi nama Allah bukan yang berbicara, tapi Allah berbicara. Paham, bisa dibedakan? Kita ngasih tahu bahwa Allah itu berbicara, tapi nama Allah bukan yang berbicara. Paham di sini ya? Nah, benar paham ini? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini beliau sebutkan bahwasanya nama Allah semuanya husna. Artinya semuanya itu adalah setinggi-tingginya kesempurnaan. Dan beliau membawakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Perhatikan. Di buku ada kata walillahi. Itu satu bagian. Kemudian al-asma'u itu satu bagian. Taib, al-asma' satu bagian. Harusnya atau taib. Ada yang paham belajar bahasa Arab di sini? Tadi malam belajar kan ya? Taib. Walillah, lillah itu khabar. Paham aja lah dulu ya. Khabar. Kemudian al-asma'ul husna itu mubtada. Dalam bahasa Arab, mubtada dia seharusnya di depan. Mubtada dulu baru khabar. Harusnya al-asma'ul husna lillah. Harusnya. Bisa di sini? Tetapi di sini disebutkan lillahi al-asma'ul husna. Yang di belakang jadi maju. Yang di depan jadi belakang. Maka di situ fungsinya pembatasan. Artinya hanya khusus bagi Allah nama yang sempurna. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka semua nama Allah itu tidak ada celah. Bahkan tersirat dan tersurat pun tidak ada. Makanya beliau sebutkan, kata beliau, wazalika li'annaha mutadamminah li sifatin kamilah. Semua nama Allah itu mencakup semua kesempurnaan. Tidak ada kurangnya dari sisi apapun. Contohnya adalah seorang berbicara tentang fulan atau fulana. Si fulan itu sepertinya dermawan. Si fulana itu sepertinya baik. Tapi ada seperti. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, dan Allah tidak seperti itu. Nama Allah semuanya perfect. Dan terkadang terbesit di hati seorang hamba tentang hamba yang lain, fulan ini baik. Tapi mungkin bisa jadi suatu saat dia tidak baik. Dan Allah nggak mungkin seperti itu. Paham di sini? Allah Ar-Rahman. Tapi di suatu saat tidak mungkin Allah itu tidak menjadi Ar-Rahman. Selamanya Allah itu Ar-Rahman. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini luar biasa penjelasan beliau bahwa nama Allah semuanya husna, semuanya adalah baik. Nah, silakan dilanjutkan. Yang pertama, Al-Hayyu yang Maha Hidup. Salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung sifat hayat, yaitu kehidupan. Tidak
didahului oleh ketiadaan dan tidak pula akan binasa. Sifat hayat ini menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat lainnya seperti mengetahui, berkuasa, mendengar, melihat, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah beliau sebutkan semua sifat Allah itu husna, sempurna, dan selamat dari aib, beliau sebutkan contohnya. Contohnya adalah Al-Hayy. Al-Hayy artinya adalah yang maha hidup. Al-Hayy adalah yang maha hidup. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Rabbul Alamin menyebutkan ya kata Al-Hayy itu di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Dan bersanding dengan nama Al-Qayyum. Bersanding dengan nama Al-Qayyum. Pertama adalah di dalam surat apa kira-kira? Ayat kursi. Surat apa? Al-Baqarah 255. Yang kedua adalah dalam surah Ali Imran. Ayat kedua. Dalam Al-Baqarah tadi Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah Ali Imran ayat 2 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang ketiga adalah surah Taha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu semua wajah tertunduk kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Di sini beliau sebutkan contoh nama Allah yang semuanya sempurna itu contohnya adalah Al-Hayy. Al-Hayy di sini artinya apa tadi? Maha hidup. Dan nama Allah Al-Hayy ini itu gimana ya? Nama Allah Al-Hayy ini bergantung kepadanya semua sifat Allah. Paham tidak? Al-Hayy ini mengandung semua sifat Allah Azza wa Jalla. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Nah, saya akan bawa ngajaran tuna seperti kebiasaan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ngajar ditanya. Kenapa nama Al-Hayy ini mencakup semua nama Allah, mencakup semua sifat Allah? Kenapa? Kenapa? Tapi itu mungkin untuk pertanyaan yang lain. Kenapa Al-Hayy ini, Allah yang maha hidup, mencakup semua sifat Allah? Kenapa? Jawabannya adalah karena jika Allah tidak hidup, bagaimana Allah punya sifat? Kan gitu. Misalnya ada seorang suami. Suami ketika ditanya, "Mbak, suaminya gimana?" "Suami saya itu orangnya subhanallah. Posturnya perfect kayak orang Turki misalnya. Wajahnya subhanallah. Campur-campuran Eropa sama Indonesia." Ya, kemudian disebutin rambutnya gini, ya walaupun ada uban sedikit misalnya. Terus suaminya mana? Suaminya belum lahir. Apakah pantas memiliki sifat seperti ini? Dia tidak ada. Maka hal ini tidak mungkin. Allah tidak mungkin diberikan sifat-sifat yang sempurna kalau Allah tidak hidup. Maka asal dari semua kandungan semua sifat Allah itu bermula juga dari pasti Allah itu hidup. Kalau Allah tidak hidup, bagaimana Allah memiliki sifat? Kalau Allah tidak hidup, bagaimana Allah memiliki sifat mendengar, Allah melihat, dan itu tidak mungkin. Karena itu kita lihat jamaah. Kalau kita perhatikan nama Allah Al-Hayy, apa artinya tadi? Hidup. Kita perhatikan di situ kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Kenapa? Karena lam tusbaq bi adam. Allah tidak didahului ketiadaan. Allah tidak didahului ketiadaan. Pertanyaan, apakah kita sebelum ada itu ada? Allah itu hayy, hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak didahului ketiadaan. Paham? Bunga-bungaan ini, ya. Sebelum dia jadi bunga seperti ini, apakah dia sebelumnya jadi bunga?
Halo? Sudah belum? Ini sebelum jadi spidol, apakah dia sudah jadi spidol? Sebelum. Allah, kehidupan Allah itu tidak didahului ketiadaan. Beda dengan kita misalnya. Kita sebelum ada, kita tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah datang harinya bagi manusia mereka mengingat dulu mereka bukan siapa-siapa, enggak punya nama, enggak punya bentuk dan sebagainya. Tetapi Allah, kehidupan Allah itu tidak didahului ketiadaan. Hidupnya Allah tidak didahului ketiadaan. Di sini satu syarat Allah itu sempurna. Kemudian hidupnya Allah tidak berakhir, tidak ada ujungnya. Sementara hidupnya manusia ada ujungnya. Hidupnya manusia ada ujungnya. Makanya kemarin di kajian Rabu saya sebutkan, bingung bagi orang yang mengejar dunia. Kalau dia lihat dunia itu hanya seperti bayangan, artinya akan hilang. Kalau dia ukur bayangan dunia dengan bayangan dia, lebih pendek bayangan siapa? Bayangan manusia. Apakah bayangan yang lebih pendek bisa menyaingi bayangan yang lebih panjang? Tidak. Umur dunia jauh lebih panjang daripada umur manusia. Tapi manusia ingin mengejar dunia. Tidak mungkin. Maka hal itu harus kita pertimbangkan. Dan kehidupan Allah kembali, kehidupan Allah tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Beda dengan hidup kita. Sebelumnya kita tidak ada dan setelahnya kita akan binasa. Karena itu beliau sebutkan kehidupan Allah adalah kehidupan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Contohnya al-ilmu, pengetahuan, al-qudrah, kekuatan, was-sama, pendengaran, wal-basar, penglihatan dan selainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hakikat Allah dan diri kita, apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan sirna, binasa, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hanya kekal wajah Rabbmu yang maha mulia lagi yang maha perkasa lagi maha mulia. Di sini Allah sebutkan hanya Allah yang kekal. Maka di sini menandakan bahwasanya hidupnya Allah tanpa akhir. Hidupnya Allah tanpa akhir. Tapi seorang nanti akan membayangkan kalau Allah tidak didahulukan, kalau Allah tidak didahului ketiadaan, lantas bagaimana Allah? Ini akan terbesit terkadang di hati sebagian manusia. Contohnya, siapa yang menciptakan meja? Tukang. Siapa yang menciptakan tukang? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Itu adalah waswas syaitan. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan tentang diri Allah. Fa innakum lan taqdiru alaih. Karena kalian tidak akan mampu. Dan kita tidak bisa membayangkan Allah bagaimana. Allah itu bagaimana dan bagaimana. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya ketika bisikan tersebut diarahkan oleh syaitan, katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan buanglah bisikan tersebut sambil beristiazah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kehidupan Allah itu tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Surat apa? Ayat kursi. Surat apa? Al-Baqarah 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu hidup dan tidak ngantuk, tidak tidur. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak ngantuk dan tidak tidur itu sempurna? Kenapa? Terus, yang lain jawabannya apa? Baik, perhatikan. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur, bukan berarti Allah itu tidak mampu membuat dirinya
tidur. Paham? Kalau Allah mau membuat dirinya tidur, Allah bisa tidur. Kalau Allah mau buat dirinya ngantuk, Allah bisa ngantuk. Tetapi Allah katakan dia itu tidak ngantuk. Nah, tetapi tidak semua yang tidak ngantuk itu sempurna. Contohnya, orang sakit gigi, nggak bisa tidur deh. Apakah dia sempurna? Enggak. Justru sebelumnya ketika dia mudah tidur, justru bisa jadi lebih sehat daripada sekarang. Maka di sini ada faedah tambahan jemaah adalah Allah menyebutkan bahwasanya la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Faedahnya adalah apabila Allah menafikan dari dirinya sebuah sifat, maka penafian ini bukan sekedar penafian. Maka penafian ini, nafi tahu ya, peniadaan ini bukan sekedar peniadaan, tetapi mengharuskan kita menetapkan kebalikannya secara sempurna. Bahwa Allah itu tidak tidur, bahwa Allah itu tidak ngantuk. Di balik firman ini, di balik penafian ini bukan sekedar Allah itu ngasih tahu dia tidak tidur, Allah tidak ngantuk, bukan sekedar itu. Tapi kewajiban kita adalah kalau Allah tidak tidur, berarti Allah maha kuasa. Kalau Allah tidak ngantuk, berarti Allah maha kuat. Maksudnya gitu. Bisa di sini? Ketika Allah sebutkan Allah tidak tidur, berarti ini luar biasa. Ngatur alam semesta tapi tidak tidur. Kita ngatur sedikit saja keluarga kita, butuh tidur. Subhanallah. Maka di balik penafian ini ada sebuah penetapan. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat kaidah yang pertama adalah semua nama Allah itu sempurna, dan kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya dan tidak seperti yang dibayangkan oleh seorang hamba. Misalnya dia katakan Allah itu sempurna begini dan begini, jauh lebih dari itu kesempurnaan Allah. Dan ketika dia ragu, mungkin Allah begini, maka itu tidak mungkin. Contohnya adalah seorang mungkin mengira bahwasanya ketika Allah memberikan rezeki kepada dia, kemudian ternyata rezekinya itu sempit, mungkin Allah beri rezeki ini sambil marah. Jangan sampai kita berpikir demikian. Karena rahmat Allah itu tidak pernah bergabung dengan amarah Allah. Paham tidak? Allah marah, ada kalanya Allah marah. Tapi ketika Allah mengasihi hambanya, itu tidak bercampur dengan amarah. Beda dengan orang tua misalnya. Dia sayang sama anaknya, tapi di sisi lain dia juga marah. Artinya dia tidak bisa membedakan kadar marahnya itu 60%, atau marahnya itu, atau rahmatnya itu 60%. Tapi Allah semuanya perfect. Maka kita tidak boleh berpikir macam-macam tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini majelis kita hari ini, dan kaidah pertama belum selesai ya, masih ada contoh nama yang lain. Nanti kita akan ambilkan faedah dari hal itu. Semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.